Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya kepada semua sahabat beriman agar selalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, diampuni seluruh dosa-dosanya, diberkahi seluruh amalannya. Kali ini kita akan membahas tentang amalan sedekah yang tentunya bisa menguatkan iman kita, menjadikan keberkahan pada harta kita, dan juga menjadi keberkahan pula pada keluarga kita. Karena setiap amalan itu akan berdampak bukan hanya di akhirat, melainkan juga di dunia. Namun, sedekah apa yang paling utama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Insyaallah pada kesempatan kita kali ini akan bahas tentang bagaimana 5 keutamaan daripada sedekah yang diprioritaskan atau diutamakan. Yang pertama adalah keutamaan sedekah yang tentunya bisa langsung dirasakan oleh kita adalah kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan atau menyediakan air. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedekah dengan mengalirkan air dapat menjadikan sedekah yang paling utama jika dilakukan di tempat yang kekurangan air dan banyak orang yang mengalami kehausan. Apabila tempat tersebut tidak kekurangan air, maka paling baik adalah mengalirkan air ke sungai untuk memasang saluran air. Air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup dan salah satu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diciptakannya air dan bagian daripada kasih sayangnya. Bahkan dengan kita bersedekah tentang air atau mengalirkan air, maka bukan hanya kepada manusia saja, melainkan juga kepada seluruh makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Namun tidak semua makhluk memiliki akses untuk mendapatkan air secara bebas dan mudah. Karena itu sedekah air dianggap sebagai salah satu amalan yang berpahala sangat besar. Air adalah sumber dari semua kehidupan dan tidak mungkin dipisahkan dari kebutuhan makhluk hidup. Oleh karena itu, memberi air minum kepada orang yang meminta termasuk perbuatan sedekah yang akan ditanyakan Allah pada hari kiamat kepada hamba-Nya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Wahai anak Adam, aku meminta minum kepadamu. Mengapa kamu tidak memberi minum kepadaku?" Si hamba menjawab, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi minum kepadamu, sedang Engkau Tuhan semesta alam, Rob semesta alam." Allah berfirman, "Hambaku si fulan telah meminta minum kepadamu. Mengapa kamu tidak memberi minum kepadanya? Seandainya kamu memberi minum, kamu akan mendapat pahala di sisiku." Hadis riwayat Muslim. Nabi berpesan untuk menjadikan air sebagai sedekah utama. Hal ini terjadi karena Rasulullah menyadari bahwa betapa banyaknya air yang dibutuhkan tubuh kita dan kita tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya air. Yang kedua, sedekah kepada orang yang memusuhi. Sesuai keterangan dari kitab Nashihul Ibad karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk bersedekah kepada keluarga dekat yang memusuhi umatnya tersebut. Hal ini dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah paling afdol utama ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. Hadis riwayat Tobroni dan Abu Daud. Tentunya seseorang yang bersedekah kepada kerabat yang memusuhinya bertujuan agar mereka tidak saling memusuhi dan membenci, serta agar hati mereka menjadi lembut dan sadar. Yang ketiga,
sedekah kepada keluarga dan kerabat. Terkadang saking asiknya kita bersedekah di luar, lupa memperhatikan sanak kerabat yang terdekat. Padahal sedekah terhadap sanak kerabat terdekat itu lebih utama di sisi Allah. Pada suatu masa turun suatu ayat kepada Nabi Muhammad SAW, "Tidakkah kalian memperoleh pahala yang sempurna atau surga sehingga kalian sedekahkan dari harta yang paling kalian cintai? Ya, dan apapun yang kalian sedekahkan, maka sungguh Allah adalah zat yang maha mengetahui." Quran Surat Al-Imran ayat 92. Mendengar ayat itu, sahabat Abu Thalhah tergerak hendak menyedekahkan harta terbaiknya, yaitu kebun kurma Bayroha. Lalu Nabi Muhammad SAW sangat terkagum-kagum, kemudian bersabda, "Kebun Bayroha itu adalah harta yang banyak keuntungannya. Kebun Bayroha itu adalah harta yang banyak keuntungannya. Sungguh aku telah mendengar ucapanmu, dan sungguh sarankan agar kebun itu kau sedekahkan kepada para kerabatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah mendapatkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, Abu Thalhah kemudian melaksanakannya. Ia kemudian menyedekahkan kebun kurma Bayroha yang menghadap ke Masjid Nabawi kepada para kerabat dan anak pamannya. Secara lebih detail, merujuk riwayat dalam Marasil Abu Bakar bin Hasan, kebun kurma Bayroha itu kemudian oleh Abu Thalhah disedekahkan kepada kerabatnya, kurang lebih senilai 400 juta rupiah bila dikonversikan ke dalam rupiah. Dan juga ada hadis lainnya yang menyebutkan bahwa sedekah untuk orang miskin nilainya sementara, adapun sedekah untuk kerabat nilainya 2, sedekah dan juga silaturahim. Hadis riwayat An-Nasai. Islam sangat melarang kepada umatnya untuk memutus tali persaudaraan. Oleh karena itu, bersedekahlah apabila ada kerabat yang memusuhi, agar persaudaraan antar sesama muslim tetap terjalin. Lalu yang keempat, sedekah ketika sedang sehat. Mengutip dari kitab Sunan An-Nasai jilid 2 karya Imam An-Nasai, Rasulullah SAW menyatakan, sedekah saat dalam keadaan sehat merupakan sedekah paling utama. Sebagaimana dalam hadis sahih berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Lalu beliau menjawab, "Kamu bersedekah saat kamu sedang sehat." Sangat menyukai harta benda, mengharapkan hidup yang panjang dan takut miskin. Kemudian yang kelima, saudaraku yang beriman, sedekah suami kepada istrinya. Bagi seseorang laki-laki yang telah berkeluarga, sedekah yang pahalanya sangat besar, yaitu menafkahi istri dan anaknya. Hal ini bahkan menjadi kewajiban utama sesuai dengan kitab Uqudul Jain karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Menafkahi istri dan anak merupakan sedekah yang pahalanya jauh lebih besar daripada bersedekah kepada orang lain. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lainnya dikutip dari kitab karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah. Lalu seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai 1 dinar." Kemudian Rasul mengatakan, "Bersedekahlah pada dirimu sendiri." Orang itu lalu berkata lagi, "Aku mempunyai yang lain." Beliau bersabda, "Sedekahkan untuk anakmu." Orang itu berkata pula, "Aku masih mempunyai yang lain." Beliau bersabda, "Sedekahkan untuk istrimu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya yang lain." Rasulullah menjawab, "Sedekahkan untuk
pembantumu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih mempunyai yang lain." Rasulullah bersabda, "Untuk yang terakhir kalinya, kamu lebih mengetahui penggunaannya." Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Sedekah merupakan amalan yang paling mudah dikerjakan. Bahkan ada sedekah yang tidak memerlukan harta. Senyum dan salam yang tulus kepada sesama juga merupakan bentuk sedekah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan mengetahui kepada siapakah sedekah yang paling utama, kami berharap kita tidak merasa bimbang lagi untuk bersedekah, sebab hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Tentunya kita bisa mengamalkan 5 amalan ini kepada orang yang atau golongan yang tepat. Dengan ini tentunya kita bisa memaksimalkan sedekah dengan proporsional, dengan tepat, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersedekah lebih banyak, lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Demikian yang bisa disampaikan. Nastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.